Halo teman-teman, selamat datang di podcast Diskusi Kebijakan Publik. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol santai tapi tetap kritis tentang isu yang sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu tanah warisan dan pajaknya. Coba saya tanya dulu ke teman-teman yang sedang mendengarkan. Di antara kalian mungkin ada yang keluarganya punya tanah warisan tapi belum disertifikatkan. Fenomena ini ternyata cukup sering terjadi di Indonesia. Banyak tanah waris yang belum dibalik nama atau belum memiliki sertifikat resmi. Sebenarnya kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, salah satu alasan yang sering muncul adalah biaya BPHTB yang dianggap cukup besar, apalagi kalau nilai tanahnya sudah tinggi. Namun di sisi lain, dari sudut pandang pemerintah, pajak ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Sebagai informasi nih, BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak ini. Jadi disinilah dilema muncul, masyarakat ingin patuh hukum dengan mengurus sertifikat, tetapi di saat yang sama mereka juga mempertimbangkan nih biaya pajak yang harus dibayar. Supaya diskusi kita lebih menarik, hari ini kita telah menghadirkan dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi ada kelompok tujuh yang mewakili perspektif pemerintah yang akan membahas bagaimana dampak ekonomi jika BPHTB waris dihapuskan atau didiskonkan serta potensi kerugian negara. Dan di sisi lain ada kelompok 8 yang mewakili perspektif notaris atau PPAT yang akan membahas bagaimana penyederhanaan birokrasi pembuktian waris dapat mendorong masyarakat melakukan legalitas aset. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Oke, saya ingin mulai dari perspektif pemerintah terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat nih di masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa BPHTB ini salah satu penyebab orang enggan untuk mengurus sertifikat tanah warisan. Nah, dari sudut pandang pemerintah sendiri, sebenarnya mengapa sih pajak ini tetap dipertahankan? Jadi silahkan dari kelompok 7 untuk tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Nindi Maulidina dengan NPM 010. Nah, saya akan menjawab mengapa BPHTB masih dipertahankan. Baik, teman-teman, jika kita melihat kondisi pertanahan di Indonesia, kita tahu bahwa pemerintah sebenarnya sedang menjalankan program besar, yaitu pendaftaran tanah nasional melalui program PTSL. Nah, pemerintah memiliki target. Target pemerintah ialah sekitar 126 juta bidang tanah yang terdaftar. Namun, hingga beberapa tahun terakhir, baru sekitar 94 juta bidang atau sekitar 74% yang sudah bersertifikat. Artinya, masih ada lebih dari 37 bidang tanah yang belum memiliki kepastian hukum. Nah, sebagian besar kasus itu terjadi karena tanah warisan yang belum dilakukan balik nama oleh ahli waris. Karena ketika ahli waris ingin mengurus sertifikat tanah, mereka harus membayar BPHTB sekitar 5% dari nilai tanah setelah dikurangi nilai tidak kena pajak. Namun, jika nilai tanah ternyata sudah cukup tinggi, pajak yang harus dibayar juga meningkat. Inilah yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk menunda proses legalisasi tanah warisan. Tapi, dari sudut pandang pemerintah, BPHTB tetap dipertahankan karena dianggap sebagai instrumen penting dalam administrasi pertanahan dan sumber penerimaan daerah. Pajak ini dikenakan setiap kali terjadi perolehan hak atas tanah atau bangunan, termasuk melalui warisan, sehingga pemerintah dapat memastikan setiap perubahan kepemilikan akan tercatat secara resmi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Menarik sekali ya penjelasannya. Sekarang saya ingin dengar dari sisi yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu notaris atau PPAT. Untuk pihak notaris atau PPAT, apakah benar masalah utamanya memang pajak, atau justru ada faktor lain yang membuat masyarakat menunda pengurusan tanah warisan? Baiklah, silakan dari kelompok 8 tanggapannya. Baik, pada sesi kami dari kelompok notaris atau BPAT, sebelumnya perkenalkan nama saya Agdenir Muafa dengan NPM terakhir 296. Saya ingin menanggapi argumen yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah.
Betul bahwa BPHTB sering dianggap mahal oleh masyarakat. Namun, dari pengalaman kami secara di lapangan, hambatan terbesarnya itu sebenarnya bukan hanya pajak, melainkan proses administrasi waris yang sangat cukup rumit, ya. Terus untuk mengurus tanah warisan, masyarakat biasanya harus menyiapkan berbagai dokumen, contohnya seperti surat kematian pewaris, lalu surat keterangan ahli waris, lalu verifikasi hubungan keluarga, lalu pembuatan akta oleh notaris atau PPAT. Nah, terus serta proses balik nama di kantor pertanahan. Pertanahan. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan proses hukum, pastinya tahapan ini sangat terasa membingungkan. Tidak jarang masyarakat harus bolak-balik mengurus dokumennya, hanya karena ada syarat administrasi yang menurut kami kurang. Lalu akibatnya banyak keluarga yang akhirnya memilih membiarkan tanah tetap atas nama pewaris. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 8 atas tanggapannya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar gambaran masalah dari kedua sisi, dari kelompok 7 dan juga kelompok 8. Sekarang, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang ekonomi nih. Kalau misalnya BPHTB waris dihapuskan atau diberi diskon, sebenarnya apa dampaknya terhadap penerimaan daerah? Apakah negara benar-benar akan mengalami kerugian besar atau bagaimana sih? Silahkan dari pihak pemerintah untuk menjelaskannya kepada kelompok 7, dipersilahkan. Perkenalkan NPM 006. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator tadi ya. Mari kita gunakan simulasi sederhana. Misalnya, terdapat 1 juta bidang tanah warisan yang belum bersertifikat. Jika rata-rata tanah sekitar 500 juta, setelah dikurangi nilai tidak kena pajak sekitar 300 juta, maka dasar pengenaan pajaknya itu sekitar 200 juta. Dengan tarif BPHTB 5%, pajak yang harus dibayar itu sekitar 10 juta per bidang. Secara teori potensi penerimaan daerah bisa mencapai 1 juta dikalikan dengan 10 juta. Itu hasilnya 10 triliun. Namun dalam praktiknya tidak semua masyarakat itu mengurus legalisasi tanah. Jika hanya 30% yang melakukan balik nama, maka penerimaan yang masuk hanya sekitar 3 triliun. Artinya potensi pajak sebenarnya itu besar, tetapi tingkat kepatuhan masyarakat itu masih rendah. Begitu. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Cerita Mesti Solihah dengan NPM 098. Baik menindaklanjuti terkait pendapat dari teman saya tadi. Nah, selain potensi kehilangan penerimaan daerah, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan yaitu struktur penerimaan pajak daerah. Jadi, dalam banyak laporan APBD, BPHTB itu sering masuk dalam 3-5 besar penyumbang pendapatan asli daerah, terutama di kota-kota yang aktivitas propertinya itu tinggi. Nah, sebagai gambaran itu, di beberapa kota besar, penerimaan BPHTB itu bisa mencapai ratusan miliar, bahkan lebih dari 1 triliun rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dari sektor pertanahan itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap keuangan daerah. Jadi, jika BPHTB waris itu dihapuskan tanpa kebijakan pengganti, maka pemerintah daerah itu harus mencari sumber pendapatan lain untuk menutup kekurangan tersebut. Tapi masalahnya tidak semua daerah itu memiliki sumber pendapatan alternatif yang kuat. Nah, akibatnya pemerintah daerah itu bisa saja terpaksa menaikkan jenis pajak daerah lainnya seperti pajak restoran, pajak hiburan, ataupun pajak reklame. Nah, pada akhirnya kebijakan tersebut itu juga tetap akan berdampak kembali kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok pemerintah, kelompok 7 atas tanggapannya. Menarik sekali ya teman-teman. Tapi saya rasa di sini mulai terlihat nih perbedaan perspektif antara kelompok 7, kelompok pemerintah, dan juga kelompok 8 dari kelompok notaris atau PPAT.
Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga penerimaan daerah, tetapi di sisi lain ada argumen bahwa tanah yang tidak tersertifikasi justru membuat potensi ekonomi tidak berkembang nih. Nah, saya ingin kembali lagi nih ke pihak notaris atau PPAT. Menurut kalian, apakah benar legalisasi tanah bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan penerimaan BPHTB itu sendiri? Untuk kelompok 8, kelompok notaris atau PPAT, dipersilahkan untuk tanggapannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Katika Rayuningsi dengan NPM akhir 091. Pada sesi ini, kami dari perwakilan kelompok notaris ingin menanggapi argumen yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah. Nah, kami memahami argumen dari pemerintah daerah terkait potensi penerimaan pajak. Argumen tersebut memang benar jika dilihat dari sisi fiskal daerah. Namun, kita juga perlu melihat bahwa ketika tanah tidak memiliki sertifikat, pemerintah sebenarnya juga kehilangan potensi ekonomi yang jauh lebih luas. Misalnya dari sisi pajak saja, tanah yang tidak memiliki legalitas seringkali tidak masuk dalam aktivitas ekonomi formal. Akibatnya, beberapa potensi pajak menjadi tidak optimal, seperti pajak bumi dan bangunan yang tidak terdaftar maksimal. Terus ada pajak dari transaksi jual beli tanah, kemudian pajak dari pembangunan properti atau aktivitas ekonomi di atas tanah tersebut. Selain itu, tanah yang tidak memiliki sertifikat biasanya tidak bisa digunakan sebagai jaminan kredit di bank. Padahal jika tanah tersebut memiliki sertifikat, pemilik bisa mengakses pembiayaan usaha, memperluas bisnis, atau melakukan investasi. Dari kondisi tersebut, dapat kita lihat bahwa legalisasi tanah menciptakan multi-pilar efek ekonomi, karena aset sebelumnya pasif bisa berubah menjadi aset produktif. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 8 atas tanggapannya. Mungkin dari kelompok 7, apakah ada respon atau tanggapan lagi kepada kelompok 8? Dipersilahkan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan saya Jeffrey Ananda dengan NPM Mahir 222. Baik, di sini menindaklanjuti terkait legalisasi tanah. Di sini kami sepakat bahwa legalisasi aset itu memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Namun di sini pemerintah juga harus berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan fiskal. Misal, contoh, jika BPHTB waris dihapuskan secara tiba-tiba atau secara konstan, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sebelumnya sudah membayar pajak tersebut. Di sini mereka mungkin merasa kebijakan tersebut tidak adil karena ada kelompok masyarakat yang akhirnya tidak perlu membayar pajak yang sama. Selain itu, ada potensi distorsi perilaku ekonomi. Apa sih itu? Di sini, kita masuk ke permisalan. Misal, masyarakat sengaja menunda proses balik nama tanah sehingga pewaris meninggal dunia agar transaksi tersebut dikategorikan sebagai warisan dan tidak dikenakan pajak. Di sini jika fenomena ini terjadi secara luas, maka penerimaan pajak dari sektor pertanahan bisa menurun secara signifikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tanggapan dari argumen telah disampaikan dari notaris tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 7, kelompok pemerintah atas tanggapannya. Menarik sekali ya teman-teman perdebatan pada kali ini. Saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian yang mendengarkan untuk ikut berpikir nih ya. Bayangkan kalau kalian memiliki tanah warisan dengan nilai yang cukup tinggi, apakah kalian akan langsung mengurus sertifikatnya meskipun harus membayar pajak yang cukup besar, atau justru menundanya dulu? Pertanyaan ini menarik karena pilihan masyarakat juga mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang kita kembali lagi ke pihak notaris atau PPAT. Kepada kelompok 8 dipersilahkan tanggapannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvito Ikhlas Putra dengan NPM terakhir 175. Saya ingin menanggapi. Jadi, menurut kami, pendekatan kebijakan itu harus lebih komprehensif. Masalah terbesar yang sering kami temui di lapangan sebenarnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai pengurusan waris. Banyak keluarga tidak memahami bahwa tanah yang tidak segera dibalik nama dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan. Dalam praktiknya,
Notaris sering menemukan kasus tanah yang sudah diwariskan selama puluhan tahun tetapi tidak pernah diurus secara resmi. Pada akhirnya, berakibat jumlah ahli waris terus bertambah dari generasi ke generasi. Tidak jarang kami menemukan kasus tanah yang akhirnya memiliki lebih dari 10 hingga 15 ahli waris. Ketika ahli waris semakin banyak, proses legalisasi tanah menjadi jauh lebih rumit karena semua pihak harus dilibatkan dalam proses administrasi. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 8, kelompok notaris atas tanggapannya. Kemudian saya persilahkan kepada kelompok 7, kelompok pemerintah untuk menanggapi argumen dari kelompok notaris. Kepada kelompok 7, kelompok pemerintah dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Asbia dengan akhir NPM 070. Saya di sini sebagai sisi dari pemerintahan ingin menanggapi bagaimana pendapat dari sisi notaris. Menurut saya poin tersebut sangat relevan karena data konflik pertahanan juga menunjukkan bahwa sengketa keluarga terkait tanah warisan merupakan salah satu kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia. Banyak konflik yang muncul karena status kepemilikan tanah tidak jelas atau tidak pernah diperbarui setelah pewaris meninggal dunia. Ketika tanah masih atas nama orang yang sudah meninggal, potensi konflik antar ahli waris menjadi jauh lebih besar. Karena itu, sebenarnya pemerintah memiliki kepentingan yang sama dengan para notaris dan PPAT, yaitu mendorong masyarakat untuk segera melegalkan tanah warisan mereka. Namun, kebijakan yang diambil tetap harus menjaga keseimbangan antara beberapa aspek penting, yaitu pertama ada kepatuhan pajak masyarakat, kedua ada keberlanjutan penerimaan daerah, ketiga serta kepastian hukum kepemilikan tanah. Segitu. Baik, terima kasih kepada kelompok pemerintah atas tanggapan yang telah diberikan. Nah, teman-teman, dari diskusi tadi terlihat bahwasanya kedua belah pihak, pihak pemerintah maupun pihak notaris atau PPAT ini memiliki tujuan yang sama nih, yaitu mendorong masyarakat untuk melegalkan aset tanah mereka. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa yang berbeda hanyalah pendekatannya. Kemudian, saya ingin mulai dari pihak pemerintah terlebih dahulu nih. Apa sih kebijakan yang realistis untuk mendorong masyarakat untuk mengurus tanah warisannya tanpa menghilangkan penerimaan daerah? Pada kelompok pemerintah, dipersilahkan untuk tanggapannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya mungkin salah satu opsi untuk menjawab pertanyaan tadi adalah memberikan diskon BPHTB untuk warisan. Misalnya, pemerintah memberikan diskon hingga 70%, artinya pajak yang sebelumnya sekitar 10 juta menjadi sekitar 3 juta per bidang. Jika kebijakan ini meningkat, kepatuhan masyarakat dari 30% bisa menjadi 90%. Maka penerimaan daerah menjadi sekitar 2,7 triliun. Walaupun lebih kecil dari potensi maksimal, manfaatnya adalah lebih banyak tanah yang tersertifikasi. Begitu. Baik, terima kasih kelompok pemerintah atas tanggapannya. Menarik sekali ya. Jadi menurut pemerintah sendiri, solusi yang paling realistis itu memberikan insentif berupa diskon BPHTB hingga 70%, sehingga harapannya masyarakat tetap membayar pajak, tetapi bebannya jauh lebih ringan. Seperti itu ya kelompok pemerintah, betul? Ya, betul sekali. Kemudian, oke, terima kasih. Kemudian saya ingin mendengar tanggapan nih dari pihak notaris atau PPAT, apakah kebijakan seperti itu sudah cukup untuk membantu masyarakat? Bagaimana kepada pihak notaris atau PPAT dipersilahkan untuk tanggapannya. Baik, saya Alvito Putra, izin menanggapi ulang. Eh, Kami dari kelompok notaris atau PPAT ingin menanggapi argumen dari pihak pemerintah, yakni kami itu sepakat diskon pajak itu memang dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Namun, kebijakan fiskal perlu dibarengi dengan adanya penyederhanaan birokrasi administrasi waris. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain yaitu layanan satu pintu pengurusan waris agar masyarakat tidak perlu datang ke banyak instansi, integrasi data, kependudukan, dan pertanahan sehingga verifikasi ahli waris dapat dilakukan secara digital. Standarisasi dokumen
waris yang diversifikasi oleh notaris atau PPAT agar proses lebih cepat. Nah, jika prosesnya lebih sederhana dan biayanya juga lebih terjangkau, masyarakat akan lebih terdorong untuk melegalkan aset tanah mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 8, kelompok notaris dan PPAT atas tanggapannya. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung dari diskusi pada podcast kali ini. Nah, izinkan saya selaku host atau moderator untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok pemerintah maupun kelompok notaris atau PPAT ini. Jadi, diskusi pada hari ini tuh menunjukkan bahwa persoalan tanah warisan ternyata tidak hanya soal pajak, namun ada banyak sekali faktor yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan fiskal daerah, birokrasi administrasi, hingga literasi hukum masyarakat. Pemerintah menekankan untuk pentingnya menjaga penerimaan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sementara notaris dan PPAT menyoroti bahwa pentingnya penyederhanaan administrasi dan edukasi hukum bagi masyarakat. Nah, kesimpulan dari atau kesepakatan dari diskusi kali ini, solusi yang paling realistis yaitu adalah kombinasi antara insentif pajak dan juga reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, legalisasi tanah bisa meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat berkembang, dan pemerintah tetap memperoleh penerimaan pajak secara berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok, kepada kelompok 7 selaku perwakilan dari pemerintah dan kelompok 8 selaku perwakilan dari notaris dan PPAT yang sudah berdiskusi pada kesempatan kali ini dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak podcast kita. Saya selaku moderator dan host pada kesempatan kali ini, izin undur diri, saya Dita Dwi Saswita dengan NPM akhir 113 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di diskusi lainnya.